Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfagius Diraja dengan NIM 2022-101-103-11100. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami mengenai pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu KUHP baru yang akan berlaku penuh pada tahun 2026 nanti. Topik ini sangat penting karena KUHP baru membawa perubahan besar dalam cara pengadilan menjatuhkan pidana. Jika sebelumnya hakim memiliki ruang yang sangat luas untuk menentukan seberapa berat pidana, kini keputusan itu harus mengikuti pedoman yang sudah ditentukan dalam pasal 52 sampai pasal 60 pada KUHP baru. Pembahasan akan saya sampaikan secara terstruktur, mulai dari konsep dasar pemidanaan, prinsip-prinsip baru dalam KUHP, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, hingga contoh kasus agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Oke, masuk kepada apa sih itu pedoman pemidanaan? Pedoman pemidanaan ini adalah aturan yang memberikan panduan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana, lamanya pidana, dan pertimbangan-pertimbangan lain sebelum menjatuhkan putusan. Dalam KUHP sebelumnya, pedoman ini tidak diatur secara jelas. Akibatnya, putusan antar hakim itu bisa berbeda jauh meskipun kasusnya itu sebenarnya agak-agak mirip. Nah, KUHP baru mencoba memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan pedoman yang lebih terstruktur, lebih manusiawi, dan lebih konsisten. Dengan adanya pedoman ini, hakim tidak boleh lagi menjatuhkan pidana hanya berdasarkan intuisi atau penilaian subjektif. Semua harus berdasarkan kriteria yang objektif dan faktor-faktor yang memang diatur oleh undang-undang. Masuk kepada pembahasan kedua, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Pasal 51 KUHP baru menyebutkan bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan-tujuan tertentu, tidak boleh sekedar menghukum, apalagi semata-mata membalas dendam kepada pelaku. Ada 4 tujuan utama. Tujuan pertama itu mencegah terjadinya tindak pidana. Pidana harus menjadi peringatan bagi pelaku maupun masyarakat supaya tindak pidana itu tidak terjadi di kemudian hari. Kedua, mengayomi masyarakat. Artinya, pidana melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Yang ketiga, memulihkan keseimbangan dan mendamaikan. Ini menunjukkan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Perspektif ini menekankan pemulihan hubungan, bukan sekedar balas dendam. Keempat, memasyarakatkan pelaku. Pidana harus membantu pelaku kembali ke dalam masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru jauh lebih komprehensif dan manusiawi dibanding KUHP lama. Karena di sini, KUHP baru itu mencoba untuk memulihkan kembali si pelaku ini menjadi manusia yang bertanggung jawab, bukan sekedar menghukumnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Seperti itu. Lanjut, dalam materi ketiga itu ada prinsip dasar pemidanaan. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam pasal 52 sampai pasal 53 dalam KUHP baru yang menegaskan pedoman moral sekaligus batasan bagi hakim. Prinsip pertama, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ini adalah asas fundamental. Jika seorang tidak terbukti secara, maka dia tidak boleh dipidana. Prinsip kedua, pidana harus proporsional. Berat ringannya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat dari perbuatannya. Semakin besar akibat pemidanaannya, maka semakin berat juga hukumannya. Prinsip ketiga itu ada individualisasi pidana. Hakim harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, latar belakang, usia, kondisi kejiwaan, dan keadaan keluarganya. Prinsip keempat, mengutamakan pidana yang lebih ringan jika memungkinkan. Misalnya nih, sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim mempertimbangkan pidana denda, kerja sosial, atau pengawasan. Prinsip kelima ada restoratif justice. Ini adalah perubahan besar. Jika kejahatan dapat dipulihkan dengan cara damai, maka pemindahan yang keras tidak harus selalu menjadi pilihan. Menarik juga. Terus materi keempat itu ada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim. Bagian ini adalah inti paling penting dari pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 55 KUHP baru.
Hakim wajib mempertimbangkan dua kelompok faktor, yaitu faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan. Kita bahas faktor yang meringankan terlebih dahulu. Beberapa faktor yang dapat meringankan pidana pelaku adalah: yang pertama, pelaku menyesali perbuatannya. Yang kedua, pelaku meminta maaf kepada korban. Yang ketiga, pelaku mengganti kerugian atau melakukan perbaikan. Yang keempat, pelaku belum pernah dihukum sebelumnya. Terus yang kelima itu ada pelaku masih berusia muda atau sudah lanjut usia. Yang keenam, pelaku memiliki tanggungan keluarga seperti anak dan orang tua. Yang ketujuh, pelaku melakukan perbuatan karena keadaan mendesak, misalnya karena tekanan ekonomi. Kedelapan, pelaku diberi provokasi oleh korban. Yang kesembilan, peran pelaku tidak dominan dalam tindak pidana. Faktor-faktor ini semua membantu hakim dalam memutuskan apakah pidana dapat diringankan atau diganti dengan pidana lain yang lebih tepat, seperti kerja sosial atau mengganti denda, mengganti kerugian, seperti itu. Terus ada B, faktor yang memberatkan. Itu ada akibat perbuatan menimbulkan kerugian besar, dilakukan dengan tingkat kesalahan tinggi, misalnya direncanakan dengan matang. Yang ketiga ada korban termasuk kelompok rentan seperti anak, disabilitas, atau lanjut usia. Yang keempat, pelaku adalah residivis atau pernah dihukum sebelumnya. Yang kelima, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang keenam, dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan. Yang ketujuh, dilakukan secara terorganisir atau berkelompok. Yang kedelapan, pelaku tidak menunjukkan penyesalan dari perbuatannya. Jadi dia santai-santai aja gitu kayak koruptor. Yang kesembilan, dampak negatifnya sangat luas bagi masyarakat atau negara. Faktor pemberat ini membuat pidana menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Terus kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu cara hakim menentukan berat ringannya pidana. Setelah menimbang faktor-faktor tadi yang banyak itu, hakim tidak langsung memutuskan, tetapi ada langkah-langkah sistematis yang harus dia ikuti, sebagaimana diatur dalam pasal 56 sampai pasal 58. Yang pertama, menilai tingkat kesalahan. Apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja? Apakah ada perencanaan atau adakah kelalaian di situ? Yang kedua, menentukan besarnya akibat. Hakim melihat apakah korban mengalami kerugian material, luka fisik, cacat, atau bahkan meninggal, atau dampak sosial juga diperhitungkan di situ. Terus yang ketiga, melihat motif dan cara pelaku melakukan tindak pidana. Jika motifnya jahat dan cara melakukannya brutal, pidana akan lebih berat. Sebagai contoh itu misal di kasus pembunuhan, dia nggak langsung dibunuh, tapi harus dia dimutilasi atau disiksa dulu, mayatnya disebar ke segala penjuru. Nah, itu akan lebih berat. Keempat, menilai kondisi pelaku secara pribadi. Misalnya, apakah pelaku itu menanggung keluarganya, atau apakah pelaku mengalami tekanan psikologis agak nggak penuh gitu kejiwaannya. Itu juga jadi pertimbangan. Kelima, mempertimbangkan sikap pelaku setelah kejadian. Apakah pelaku membantu proses penyidikan atau justru menghambatnya. Jadi kalau teman-teman semisal ditangkap, mending ya kalian kooperatif aja lah ya, biar nggak terlalu berat gitu hukumannya, tapi semoga jangan deh. Keenam, melihat kondisi korban. Misalnya, apakah korban ikut berperan atau memaafkan pelaku. Semua proses itu tadi memastikan pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan karakteristik kasus. Seperti itu. Terus ada juga jenis pidana dalam KUHP baru. Dalam KUHP baru ini, pidana dibagi menjadi dua kategori, pidana pokok dan pidana tambahan. Di pidana pokok ini itu terdiri dari pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana tutupan. Pidana pengawasan ini bentuk baru yang mirip probatio di negara lain. Kalau pidana kerja sosial ini pidana modern yang lebih humanis. Pidana tutupan untuk pelaku tertentu yang membutuhkan pembinaan khusus. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan adalah inovasi yang sebenarnya tidak ada dalam KUHP lama. Ini menunjukkan pergeseran dari budaya memasukkan orang ke dalam penjara menuju sistem peradilan yang lebih rehabilitatif. Yang B itu ada pidana tambahan. Pidana tambahan antara lain
Perampasan barang yang digunakan atau diperbolehkan dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat, terus pembayaran ganti rugi kepada korban, pengumuman putusan hakim, pencabutan hak-hak tertentu seperti larangan memegang jabatan. Pidana tambahan ini memperkuat fungsi pemulihan dan memberikan efek jera. Jadi kalau dulu yang harus diwajibkan ganti rugi itu sebenarnya ada di beberapa kasus perdata, sekarang itu di kasus pidana itu juga bisa untuk kita mendapatkan ganti rugi akibat dari tindakan si pelaku. Kalau gitu lebih adil, jadi pelaku nggak hanya sekedar serta-merta di penjara, tetapi dia juga harus memulihkan hak-hak kita yang hilang. Lalu kita akan mulai dalam contoh kasus penerapan pedoman pemidanaan. Untuk membuat penjelasan ini lebih jelas, saya akan memberikan 3 contoh kasus dengan penerapan pedoman pemidanaan yang lengkap. Yang pertama itu ada penganiayaan ringan. Contohnya itu seperti ini. Si A menampar B karena tersinggung dalam perdebatan. Korban mengalami luka ringan dan A langsung minta maaf serta mengganti biaya pengobatan. Menurut teman-teman, faktor meringankannya itu bagaimana? Jadi, faktor meringankannya itu si A ini tuh dia tuh sudah menyesal, sudah meminta maaf, juga memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan itu tadi. Bukan residif, motif atau spontan. Jadi si A ini juga sebenarnya nggak pernah di penjara dan dia memukul tuh juga spontan sebenarnya karena cekcok waktu debat gitu, jadi nggak ada unsur terencana di situ, makanya itu bisa masuk ke dalam faktor meringankan. Nah, faktor pemberatnya itu gimana? Nggak ada di situ karena dia tidak terencana. Si A juga bertanggung jawab setelah mukul itu. Jadi semisal itu dibawa ke ranah pengadilan, kemungkinan putusannya hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial atau pidana denda tanpa si A ini dipenjara. Ini sesuai prinsip proporsionalitas dan restoratif justice. Jadi nggak semua perbuatan pidana itu harus dipenjara. Seperti itu. Ada juga nih contoh kasus kedua. Korupsi oleh pejabat B ini. Ini ngena sih ini. Pelaku C, seorang pejabat daerah melakukan markup proyek senilai 900 juta rupiah. Perbuatannya direncanakan, terstruktur, dan ia tidak mengakui perbuatannya. Jadi dalam korupsi itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan secara spontan. Itu pasti itu dilakukan dengan struktur dan rencana yang sudah matang. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang yang korupsi, terutama pejabat, itu mereka tuh selalu diawasi. Jadi jika mereka melakukannya secara spontan, hal tersebut tidak mungkin dilakukan atau bahkan akan membahayakan karir mereka sendiri. Makanya dalam kasus korupsi, pasti itu dilakukan secara terstruktur. Dan nggak mungkin dia sendiri, pasti ada kaki tangannya atau bahkan atasannya. Faktor yang memberatkan dalam kasus-kasus seperti itu, yang pertama itu dampak dari akibatnya. Dampak dari korupsi itu sendiri itu berakibat yang sangat besar. Apalagi kalau dia sekelas duduk di kursi pemerintahan atau di kepala daerah, gubernur, bupati. Dampak dari dia korupsi itu pasti akan mempengaruhi banyak sekali aspek, mulai dari aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, fasilitas umum, dan masih banyak lagi. Lalu faktor pemberatnya itu ada direncanakan, ada penyalahgunaan jabatan. Ini yang saya ketawain tadi. Si pelaku-pelaku korupsi ini tidak pernah menyesal akan perbuatannya. Mereka seakan-akan menganggap bahwa setelah mereka dipenjara, mereka keluar akan menjadi miliarder atau triliuner gitu. Tapi emang worth it sih kalau dihitung-hitung, di penjara 6 tahun, keluar-keluar kamu dapat 500 triliun gitu hasil dari korupsi, dan itu nggak diambil negara gitu. Cocok emang, pantas mereka seneng ya. Terus ada dampaknya luas itu tadi dalam faktor memberatkan. Faktor yang meringankan tuh mentok-mentoknya. Faktor yang meringankan mereka itu yang pertama mereka pakai peci pasti. Mereka
minta maaf meskipun juga sebenarnya itu nggak menyesal. Mungkin itu aja. Kemungkinan putusannya itu secara teoritis pidana penjara tinggi, pidana denda besar, dan pencabutan hak politik atau jabatan publik. Tapi faktanya kayaknya masih belum ada itu. Terus ada contoh kasus ketiga, anak mencuri handphone. Seorang anak usia 16 tahun mengambil handphone di minimarket karena terkena tekanan ekonomi. Barang dikembalikan dan korban memaafkan. Karena pelaku adalah anak, KUHP baru mengutamakan diversi dan pembinaan. Jadi kemungkinan putusannya itu pidana pembinaan, konseling, pengawasan, dan bukan penjara. Oke lah teman-teman, jadi seperti itulah pedoman pembinaan dalam KUHP baru atau UU nomor 1 tahun 2023. Demikian penjelasan lengkap mengenai pedoman menurut UU nomor 1 tahun 2023 tadi. Dengan adanya pedoman ini, sistem pemidanaan Indonesia menjadi lebih modern, lebih terukur, dan lebih manusiawi. Hakim tidak lagi menjatuhkan pidana hanya berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan prinsip keadilan yang objektif. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.